Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kejahatan yang pernah dia lakukan kepadamu sendiri, yang mungkin dulu memfitnah kamu, dia akan mencaci maki kamu. Ketika dia sedang membutuhkan bantuan, bantulah dia, nggak ada urusan kok. Ya, jangan ada dendam dan kebencian dalam diri kita ini. Ya, kalau Anda ingin hidup bahagia, hari ini saya kasih ilmu penting, hilangkan dendam dan kebencian dari hatimu. Jadi nanti pada akhirnya kita melakukan kajian psikologis. Kenapa orang kok dengan mudahnya menuduh orang kafir, menuduh musyrik, menuduh bid'ah, menuduh zindik, menuduh segala macam tuduhan. Itu tidak lebih karena merasa dirinya lebih baik, dirinya lebih sempurna, lebih pinter, lebih benar dan sebagainya, yang ujungnya adalah menghinakan yang lain. Ada satu konfirmasi dari Al-Quran juga, ketika iblis itu menolak untuk menghormati Adam, yang istilahnya idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama. Sujud di sini bukan sujud salat ya, tapi menghormati. Saya garis bawahi, iblis disuruh hanya menghormati, disuruh menghormati. Iblis disuruh sholat? Enggak. Disuruh puasa? Enggak. Disuruh berkholwat? Enggak. Disuruh menghormati. Artinya hatimu yang berbuat, yaitu menghargai orang lain. Dia menolak. Sehingga dipanggil oleh Allah, diklarifikasi. Wa qala ya iblisu ma mana'aka an tasjud. Apa yang mencegah kamu? Apa kesulitan kamu? An tasjuda untuk menghormati. Lima khalaqtu biyadayya. Ini makhluk, ini manusia yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Kenapa? Dipertanyakan oleh Tuhan, astakbarta am kunta minal alin. Apakah itu karena kesombonganmu? Ya betul, karena kesombongan. Dia mengklaim aku lebih baik dari Adam. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lalu setelah itu bagaimana? Inilah menjadi persoalan sampai sekarang kita tidak pernah berhenti menghadapi dendam kesumat iblis kepada kita. Dendam iblis kepada kita ini dirawat sampai sekarang. Jadi siapapun yang merawat dendam namanya iya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dia selalu dendam kepada kita, mengintai kita. Kitanya melek, iblisnya melek. Kitanya tidur, iblisnya melek. Kitanya berdiri, iblisnya berdiri. Kitanya duduk, iblisnya berdiri. Kitanya tidur, berdiri. Jadi iblis siap menggoda kita sepanjang zaman. Waspadailah, itu saja. Dan di mana adanya? Mengalir bersama darah kita sehari-hari. Di dalam diri kita sendiri. Tidak akan jauh. Ya, kita usir, datang lagi. Kita usir, datang lagi. Ini kita cuplik dari kitab ilmu tasawuf. Selagi burung-burung itu punya sarang di pohon di depan rumah yang setiap hari mengganggu kita, berisik suaranya, kita usir, balik lagi enggak? Kenapa? Ada sarangnya. Jadi tidak cukup hanya mengusir burungnya, tapi kita tebang aja pohonnya. Nah, kita juga dalam memberikan perlawanan kepada iblis itu, ya ditebang aja pohonnya supaya jangan balik lagi. Nah, tetapi iblis akan kembali menunggu pintu hati Anda terbuka. Pintu gerbang Anda dibuka, menunggu bertahun-tahun.
Begitu pintu gerbang terbuka, dia akan masuk. Kapan itu pintu gerbang terbuka untuk iblis masuk lagi? Ketika engkau marah. Kapan pintu gerbang terbuka? Ketika engkau marah. Maka kendalikan, jangan marah. Damailah hatimu, jangan marah. Nah, ini yang jadi persoalan seperti itu. Jadi artinya bahwa iblis itu tidak musyrik, iblis tidak kafir, iblis lebih ma'rifat dari kamu, lebih kenal juga sama Allah iblis daripada kamu mah. Ngaku aja daripada tahu. Ya kan? Dan iblis juga tidak mengingkari Tuhan. Ketika dalam argumentasi yang dia sampaikan atas perintah Tuhan untuk menghormati Adam, argumentasinya kan anak khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Dijawabnya, ditanya lagi oleh Allah, kenapa? Iya, lima ma mana'aka antasjud lima khalaqtu biyadaya. Apa alasannya, argumentasinya? Engkau merasa lebih mulia dari Adam itu. Dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku dibuat dari api dan Adam dibuat dari tanah. Khalaqtani, engkau mencipta aku, berarti Adam mengakui Tuhan sebagai Khalik, betul? Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui penciptanya Adam adalah Tuhan, Allah juga, betul? Jadi dia percaya kepada Tuhan? Percaya. Tapi kenapa disebut kafir? Ya karena sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak bersujud dan dia sombong. Karena dia sombong, wa kana minal kafirin, maka distempel dia, kamu kafir. Jadi ketika kamu sombong, saya akan mengatakan kepada kamu, kamu kafir. Ini merambatnya, meluasnya kemana-mana, menghinakan orang lain,